Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kembali lagi dengan YouTube channel saya. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Teknik oleh Bapak Ahmad Nahudin dari Sekolah Tinggi Teknologi Fathahilah Cilegon. Di sini saya yang berbicara, Berry Megana Fikri, dengan NIM 432182420123 dengan prodi Teknik Kimia. Oke, di sini untuk memenuhi tugas dari Ekonomi Teknik, saya akan membahas mengenai contoh dari perhitungan BEP atau Break Even Point, dan juga contoh dari perhitungan SDP Shutdown Point, dan sampai membuat grafik dari BEP dan SDP tersebut. Ya, di sini saya mensimulasikan untuk perhitungan dari angka kalkulasi yang kita atau saya sendiri buat, yaitu mengenai tentang beberapa hal dari poin-poin untuk melakukan perhitungan BEP dan SDP tersebut. Di sini saya mencontohkan perhitungannya, yaitu untuk yang pertama ada biaya tetap. Di sini biaya tetap saya rincikan, yaitu ada biaya gaji karyawan dan pemilik sebesar 4 juta, ada biaya penyusutan mesin sebesar 100.000, dan ada biaya sewa pabrik sebesar 1 juta. Di sini total biaya tetapnya yaitu 5.100.000, yang mana jumlah dari keseluruhan biaya yang sudah dirincikan tadi. Lalu ada komponen biaya variabel per unit. Di sini yang mana biaya variabelnya itu saya rincikan, ada biaya bahan baku sebesar Rp8.000 per unitnya, yaitu lalu ada biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp4.000, lalu ada biaya lain-lain sebesar Rp2.000 per unitnya, dan total untuk biaya variabel per unitnya sekitar Rp14.000. Lalu di sini ada rencana harga jual per unitnya dari produk yang saya buat atau saya rencanakan, yaitu sebesar Rp20.000. Lalu bagaimana untuk mencari nilai BEP-nya? Di sini nilai BEP atau break even point yang diperoleh berdasarkan rumus dari total biaya tetap dibagi dengan rencana harga jual per unit dikurangi dengan total biaya variabel per unit, yaitu didapatkan angka 850 dalam unit, 850 buah atau 850 unit. Nah, bagaimana untuk mengkonversi BEP dalam unit menjadi BEP dalam rupiah? Yaitu dengan perhitungan total biaya tetap berdasarkan rumus yang sudah saya buat, yaitu total biaya tetap dibagi dengan 1 dikurangi dengan total biaya variabel per unit dibagi dengan rencana harga jual per unit, yaitu berdasarkan rumus dari BEP dalam rupiah. Maka dihasilkan nilai 17 juta rupiah. Lalu di sini saya mentargetkan yaitu laba dari penjualan sebesar 3 juta rupiah. Kemudian berapa produk yang harus saya jual per unit untuk mencapai tersebut, yaitu didapatkan dari rumus yang saya buat di sini, yaitu total biaya tetap ditambah dengan target laba yang saya buat, yaitu sebesar 3 juta, dibagi dengan rencana harga jual yang dibuat tadi sebesar 20.000 dikurangi dengan total biaya variabel per unitnya, yaitu didapatkan hasil 1.350 unit. Maka produk yang harus saya jual untuk mencapai laba tersebut adalah di angka 1.350 unit. Lalu untuk mengkalkulasi itu semua, dibuatlah tahapan selanjutnya yang merupakan tahapan penjualan, biaya tetap, biaya variabel, dan laba untuk menuju proses grafik yang akan kita buat nanti selanjutnya. Kemudian untuk pertama untuk biaya penjualan kita masukkan berdasarkan rumus yang dibuat,
yaitu didapatkan dari total tadi yang sudah kita ketahui atau sudah kita dapatkan, yaitu di total produk yang harus dijual per unitnya sebesar 1.350 unit dikali dengan harga jual per unitnya berapa, maka akan didapatkan nilai penjualan yang kita dapat, yaitu sebesar 27 juta. Sesuai dengan apa yang sudah kita buat tadi. Kemudian biaya tetapnya kita masukkan, yaitu biaya tetap di awal yang sudah dijumlahkan tadi dari beberapa biaya yang sudah dirincikan, yaitu sebesar 5.100.000. Kita masukkan di sini. Lalu ada biaya variabel, yang mana biaya variabel itu adalah total variabel per unit yang sudah kita buat tadi sebesar 14.000 dikali dengan harga produk per unitnya, karena dikali dengan produknya, unit produk yang harus dijual berapa unitnya dikali dengan biaya variabel, karena itu nanti sebagai pengurang ya. Makanya dimasukkan dikali dengan jumlah produk yang harus dijual per unit dikali dengan per unitnya dari biaya variabel per unit tadi. Maka didapatkan nilai atau angka di 18.900.000. Kemudian labanya yang dari laba yang taksiran yang tadi saya buat yaitu di angka 3 juta. Baik, sebelum kita masuk ke grafik, kita akan melanjutkan perhitungan dulu untuk mencari nilai shutdown point-nya. Yang mana di sini ada beberapa poin yang untuk mencari nilai shutdown point, yaitu yang pertama kita harus mengetahui berapa biaya tetap tunainya, lalu berapa nilai margin kontribusinya, lalu ada rasio margin kontribusi yang kita butuhkan. Baru kita bisa mendapatkan nilai SDP atau shutdown point dalam bentuk rupiah dan juga dalam bentuk unit. Yang pertama, untuk mencari biaya tetap tunai, kita masukkan taksiran untuk biaya yang harus kita bayarkan secara cash, kita keluarkan secara cash untuk biaya tetapnya, yaitu saya taksir di angka 60% dari biaya tetap tunai yang sudah kita buat sebelumnya. Di 60% dari total biaya tetap tunai, yaitu 60% dari angka ini 5.100.000. Kemudian kita dapat di angka 3.060.000 rupiah. Kemudian untuk margin kontribusi, di sini margin kontribusi kita dapatkan dari pengurangan nilai penjualan yang sudah kita akumulasikan tadi. Target kita yaitu dikurangi dengan biaya keseluruhan variabel yang kita buat berdasarkan dengan target penjualan unit tadi. Sehingga didapatkan dari 27 juta dikurangi dengan 18.900.000 didapatkan angka margin kontribusinya itu didapatkan sebesar 8.100.000 rupiah. Lalu untuk rasio marginnya berapa persenkah yang diperoleh, yaitu tinggal didapatkan dari rasio penjualan tadi dibagi margin kontribusi yang sudah didapat tadi dibagi dengan rasio penjualan yang sudah kita akumulasikan, ya, lalu dikali dengan 100% untuk mendapatkan berapa persen rasionya, yaitu didapatkan sebesar 30%. Nah, titik 30% ini sebagai acuan kita untuk nilai rasio margin kontribusi atau contribution margin ratio atau CMR. Kemudian setelah mendapatkan nilai rasio margin kontribusi, kita masuk untuk mencari nilai SDP dalam rupiah, yang mana didapatkan dari biaya tetap tunai dibagi dengan rasio margin kontribusi yang sudah kita dapat tadi. Jadi sehingga didapatkan nilai 3.060.000 tadi dibagi dengan 30%, yaitu didapat sebesar 10.200.000. Shutdown point ini adalah nilai yang mana jika usaha ini terus dilakukan maka akan mendapatkan kerugian, sehingga penjualan kita harus di atas dari nilai SDP dalam rupiah ini, di atas 10.200.000 ini. Jika sudah menyentuh nilai ini dan atau di bawah ini, maka perusahaan ini akan merasakan kerugian. Makanya ini adalah titik di mana yaitu yang disebut dengan shutdown point. Kita konversi dari bentuk rupiah ke dalam bentuk unit, hanya tinggal dibagi saja dari nilai rupiah yang sudah didapat tadi 10.200.000 dibagi dengan
harga jual per unitnya ya. Ini 20.000, maka didapat SDP dalam unitnya itu sebanyak 510 buah. Ini yang harus sudah mencapai satu poin ya di angka 510 buah yang produk yang kita jual. Maka dari itu dibutuhkan dalam bentuk unit dan rupiah karena untuk dalam membentuk grafik nanti bersamaan dengan BEP dalam bentuk unit dan rupiah untuk membentuk grafik yang akan kita buat nanti. Lalu setelah didapatkan nilai ini, kita konversikan langsung menuju ke grafik. Nah, di sini grafik sudah saya buat sebelumnya agar lebih cepat ya teman-teman semua, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Di sini grafik yang grafik yang saya buat antara kuantiti dan nilai rupiah. Yang mana di sini adalah jumlah per unitnya untuk nilai sumbu X dan sumbu Y-nya untuk jumlah nilai rupiahnya. Satuannya adalah rupiah. Lalu yang pertama kita dapatkan nilai BEP di sini tadi di angka 17 juta. Untuk BEP dalam rupiahnya kita masukkan ke dalam sumbu Y, lalu kita masukkan ke dalam sumbu X-nya yaitu di angka unitnya 850, maka kita dapatkan titiknya di sini. Lalu untuk target kita yaitu target penjualan di angka 27 juta. Seperti yang ada di kolom ini penjualan. Lalu untuk unitnya sebesar 1350 sesuai yang akan kita masukkan di sumbu X-nya. Kemudian didapatlah titik target di sini. Lalu bersamaan dengan itu nilai SDP satuan poin tadi dalam bentuk rupiah dan unit. Untuk rupiahnya di angka 10.200.000 kita masukkan ke dalam sumbu Y. Kemudian untuk SDP dalam unitnya ada 510 kita masukkan dalam sumbu X. Kemudian ditarik oleh grafik X dan Y, kemudian didapatkan titik di sini. Nah, untuk total revenue-nya berhasil kita dapatkan garis penghubung antara titik ini menjadilah total revenue di sini, menunjukkan grafik di sini. Lalu ada total cost yang mana dari sebelumnya untuk fixed cost kita masukkan tadi di angka 5.100.000, kita tarik garisnya selurus dengan sumbu Y 5,1 juta menjadi fixed cost. Nah, untuk total cost atau TC sendiri, bisnisnya berdasarkan dari awal total cost untuk melewati BEP, itu disebut dengan TC atau total cost. Kemudian untuk variable cost dimulai dari 0,0 X dan Y, ditarik seiring berjalannya waktu terus bertambah, semakin bertambahnya kuantiti menuju ke arah kanan, menuju ke arah fixed cost terus bertambah. Nah, untuk titik SDP sendiri di sini merupakan titik yang paling rendah di antara BEP dan target ya. Ini adalah titik yang mana perusahaan sudah tidak layak untuk berjalan kembali, yaitu titik shutdown point-nya. Nah, ini titik BEP ada di atas antara target dan SDP yang mana atau disebut juga dengan titik impas yang mana perusahaan tidak mengalami keuntungan dan juga tidak mengalami kerugian, yaitu istilahnya adalah balik modal begitu. Lalu ada target yang kita buat tadi dengan keuntungan 27 juta dari penjualan dengan jumlah target atau kuantiti yang dicapai sebanyak 1.350. Itu tadi sudah saya jelaskan. Di sini kita dapatkan titik total revenue, ada titik total cost, garis total cost, ada garis variable cost dan juga ada fixed cost. Yang mana di sini sudah jelas kita dapatkan contoh grafik dan perhitungan tadi dari contoh perhitungan BEP, break-even point, dan juga contoh perhitungan dari SDP shutdown point. Semoga tugas ini dapat memenuhi tugas dari Bapak Ahmad Nahudin dari Sekolah Tinggi Teknologi Fatailah Cilegon. Semoga dapat mendapatkan nilai yang baik. Mohon bantuan dan supportnya teman-teman semua ya. Jangan lupa subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.